Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ale-ale sending yang terkasih, pasti kita sudah belajar banyak tentang firman Tuhan. Kita juga pasti sudah membagikan banyak firman Tuhan kepada orang lain. Sekarang, sudahkah firman Tuhan itu dapat mengubah cara hidup kita? Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Tesalonika 1 ayat 5. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Ale-ale sending yang terkasih, sekarang kita hidup di zaman di mana kata-kata itu sangat murah. Setiap hari kita dibombardir dengan ribuan kata, bahkan kata-kata yang indah melalui media sosial, melalui kutipan-kutipan motivasi, melalui kata-kata hari ini, podcast, konten, hingga melalui pesan WhatsApp. Masalahnya, seringkali kata-kata itu hanya berhenti sebagai informasi saja, hanya berhenti sebagai konten, berhenti hanya sebagai hiburan belaka, tanpa dampak yang mengubah hidup. Paulus mengingatkan jemaat di Tesalonika, mengingatkan kita hari ini, bahwa Injil yang ia bawa bukan sekedar teori, bukan sekedar retorika, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata yang indah, yang enak didengar, ataupun bukan sekedar konten. Injil hadir dengan kuasa Roh Kudus dan berdampak, bahkan terlihat nyata dalam hidup orang-orang yang mempercayainya. Ale-ale sending yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan bahwa iman Kristen tidak diukur dari seberapa banyak kita mendengar atau membagikan ayat, membagikan kata-kata indah, melainkan bagaimana Injil itu berkekuatan mengubah cara hidup kita. Kata kekuatan dalam ayat ini menggunakan kata Yunani dinamis, yang menjadi akar kata dari dinamit, alat peledak. Jadi Injil seharusnya memiliki daya ledak dalam hidup kita. Bukan sekedar membagikan verse of the day, ayat hari ini. Tapi apakah karakter kita mencerminkan ayat tersebut? Bukan sekedar hadir di ibadah. Tapi apakah ada dosa yang kita tinggalkan karena kuasa Roh Kudus? Ale-ale sending yang terkasih, dunia butuh melihat orang Kristen yang tetap tenang saat krisis, yang jujur saat orang lain curang, yang mengasihi saat orang lain membenci. Itulah Injil yang hidup, Injil yang memiliki daya ledak. Ale-ale sending yang terkasih, misi kita hari ini adalah jangan biarkan imanmu berhenti di kolom komentar atau status media sosial. Mintalah Roh Kudus agar setiap kebenaran yang kita dengar tidak hanya mampir di telinga, tapi turun ke hati dan mewujud dalam tindakan yang nyata. Karena dunia tidak akan diubah oleh kata-kata yang indah, melainkan oleh hidup yang penuh kuasa Roh Kudus. Amin.